Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Relasi Pengampunan dan Perbuatan Kasih. Dalam Lukas pasal 7 ayat 36-46 terdapat sebuah kisah yang menunjukkan relasi antara pengampunan dan perbuatan kasih. Kisah tersebut mengenai seorang Farisi yang mengundang Yesus datang dan makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu dan duduk makan bersama mereka. Kemudian, saudara, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ungkapan orang berdosa di sini merupakan sebuah bentuk sebutan yang dihaluskan untuk merujuk pada wanita yang statusnya bisa dipastikan tunasusila. Dalam Lukas pasal 7 ayat 37 sampai 38 ditulis, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah puli-puli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Tuhan dan meminyakinya dengan minyak wangi. Minyak wangi yang digunakan dalam kisah ini adalah minyak narwastu dan bukan dari Timur Tengah, melainkan datang dari India. Minyak ini dapat digolongkan sebagai barang mewah pada zamannya, barang luxurious. Oh, ini barang lux, barang mewah. Ketika perempuan tersebut meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mahal tersebut, sebenarnya perempuan tersebut mempertaruhkan harga diri, mempertaruhkan nama baik, dan mempertaruhkan uangnya. Itulah buah dari pertaruhannya minyak narwastu. Kisah tersebut kemudian berlanjut demikian, saudara. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah Yesus ini. Tentu Yesus tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada Simon begini, Simon, ini Simon orang Farisi bukan Simon murid Yesus, saudara. Ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon kepada Yesus, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar hutang, maka tuan itu, pelepas uang itu, menghapus hutang kedua orang tersebut. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia, mengasihi seorang yang melepaskan hutang itu? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Nah, kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, perempuan itu tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Nah, perlu diketahui saudaraku bahwa tradisi pada masa itu adalah jika ada orang yang dianggap penting datang ke rumah salah satu keluarga, maka tuan rumah akan membasuh kakinya lalu memercikkan minyak wangi jika tamu tersebut dianggap lebih terhormat. Nah, jadi biasanya tuan rumah membasuh kaki tamunya yang dianggap terhormat lalu memercikkan minyak wangi. Tuhan membandingkan perlakuan orang Farisi tersebut dengan wanita itu.
Orang Farisi itu tidak menyediakan air untuk membasuh kaki Yesus, apalagi membasuh dengan tangannya sendiri. Sedangkan perempuan itu mencuci kaki Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Rambut merupakan mahkota perempuan yang ada pada waktu itu, biasanya terurai atau tertutup. Jadi perempuan biasanya memakai kerudung, saudara. Pada masa itu rambut yang terurai tidak dikepang merupakan simbol dari seorang perempuan santun. Jadi kalau perempuan itu biasanya rambutnya tidak boleh dikepang. Kalau dikepang-kepang itu perempuan yang biasanya tidak baik itu ya. Nah perempuan ya seperti perempuan orang berdosa tunasusila ini biasanya mengepang rambut ya. Tapi ketika dia mengurai rambutnya untuk menjadi alat ya mengelap, ya, menyeka air mata yang membasuh kaki Tuhan Yesus, menunjukkan bahwa perempuan ini bertobat, saudara. Dia berhenti mengepang rambutnya, ya. Kalau zaman sekarang orang mengepang rambut, ya bukan masalah. Tapi zaman itu kalau orang mengepang rambutnya, itu atribut perempuan tidak baik, saudara. Nah, narasi ini mencapai klimaksnya ketika sampai di Lukas 7 ayat 47. Yesus berkata, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Pengampunan yang diberikan ini disebabkan oleh karena perbuatan kasihnya kepada Yesus. Saudara, Tuhan tidak akan memberikan pengampunan kepada orang yang tidak memiliki kasih terhadap sesamanya. Ya, dan orang yang tidak mengasihi sesamanya dalam konteks orang percaya pasti tidak mengasihi Tuhan. Dan kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan, Paulus menulis terkutuklah dia. Terkutuklah dia atau mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Saudaraku, ketika seseorang berbuat kasih kepada sesamanya, sesungguhnya dosanya yang banyak diampuni oleh Tuhan. Tentu hal ini tidak merusak prinsip keselamatan hanya oleh anugerah atau sola gratia. Keselamatan dan pengampunan hanya hadir karena Yesus. Namun perbuatan kasih yang ditunjukkan oleh seseorang mencerminkan bagaimana keadaannya yang mengasihi orang lain. Dan itu berarti dia mengasihi Tuhan, saudaraku. Orang yang mengasihi orang lain menunjukkan bahwa dirinya telah melepaskan dosanya dan berdamai dengan Allah. Sebab sesungguhnya apa yang dilakukan seseorang demi sesamanya juga dilakukan untuk Allah. Apa yang kita perbuat untuk saudara kita yang hina, yang perlu pertolongan, itu diperhitungkan kita kepada Tuhan sendiri. Jadi sesungguhnya saudaraku, apa yang dilakukan seseorang demi sesamanya juga dilakukan untuk Allah. Orang jahat tidak akan memperoleh pengampunan, ya. Keselamatan memang bukan karena perbuatan baik, tetapi orang jahat yang diampuni dan tidak mau berubah, ya, dari kejahatannya, dia akan kehilangan kesempatan mengalami keselamatan. Sejahat apapun seseorang akan diampuni, tetapi setelah diampuni harus bertobat dan tidak berbuat jahat lagi. Kiranya kebenaran ini, saudaraku sekalian, memberkati kita semua. Sola Gratia.